Gempar, terlalu banyak negara anggota NATO yang akhirnya memboikot ekspor senjata ke Israel, kini pasukan Zionis malah menyerah. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Tel Aviv harus lebih mandiri dalam memproduksi senjata untuk mengurangi kerentanannya terhadap tekanan eksternal. Itu disebabkan karena boikot negara-negara sekutu Israel yang tidak mengirimkan senjatanya lagi ke rezim Zionis. Bahkan negara-negara Eropa NATO telah berhenti mengekspor senjatanya ke Israel. Tentu saja kita perlu menyesuaikannya dengan kebutuhan yang diwujudkan dalam perang ini yang juga terjadi di dunia, kata Netanyahu dalam pertemuan dengan Gubernur Bank Israel Amir Yaron dilansir Middle East Monitor. Dengan boikot pengiriman senjata dari negara sekutunya, Israel mengalami kelimpungan dalam perang melawan Hamas, bahkan beberapa tentara Israel memilih untuk menyerah dan mundur dari pengepungan di Rumah Sakit Al-Shifa yang sudah berlangsung selama 2 pekan itu. Kita harus lebih mandiri dalam kapasitas produksi senjata yang kita butuhkan, tambahnya. Sementara Netanyahu menerima salinan laporan tahunan bank tersebut untuk tahun 2023. Data utama pertama-tama menunjukkan tanda-tanda yang sangat menggembirakan mengenai pemulihan upah dan juga lapangan kerja yang relatif cepat, kata Netanyahu. Dia mengatakan Tel Aviv perlu kebal dari tekanan eksternal karena kita perlu mengambil keputusan sendiri. Pernyataan Netanyahu dirilis setelah media Amerika Serikat melaporkan pada hari Jumat bahwa pemerintahan Biden telah menyetujui penjualan pesawat tempur baru dan ribuan bom terarah senilai USD 2,5 miliar kepada Israel di tengah serangan mematikannya di jalur Gaza. Berita tersebut menyebabkan banyak orang mengkritik Washington karena mengecam situasi kemanusiaan di Gaza dan mengecilkan hati serangan baru di kota Rafah sambil terus menjual senjata perang yang mematikan kepada Israel. Israel larang warga masuki Masjid Al-Aqsa. Kemenlu Palestina katakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pihak berwenang Israel melarang warga Palestina dan tepi barat masuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki untuk hari Jumat kedua berturut-turut di bulan suci Ramadan. Sejumlah besar tentara dan polisi Israel dikerahkan di seluruh kota untuk membatasi akses umat muslim ke Masjid Al-Aqsa. Diberitakan ada rule agensi beberapa pria dan wanita ditolak masuk oleh pasukan Israel dengan alasan mereka tidak mendapatkan izin yang diperlukan. Israel memungkinkan atau mengklaim bahwa Hamayel tidak mendapatkan izin meskipun dia membawa paspor Amerika. Yerusalem lebih berharga dari kami dibandingkan dengan apapun. Namun hari ini kami bahkan dilarang untuk berdoa di sana, kata Hamayel pada Jumat. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut mencegah warga Palestina untuk sholat di Masjid Al-Aqsa adalah sebuah kejahatan. Kementerian pun mengecam pengerahan sejumlah besar tentara Israel serta hambatan fisik yang menghalangi akses warga Palestina. Menurut Kemlu Palestina, hal ini beresiko memicu situasi menjadi spiral kekerasan yang tidak dapat dikendalikan. Mereka menambahkan meskipun Netanyahu telah berjanji untuk tidak menerapkan perubahan tambahan dari tahun-tahun sebelumnya, dia telah melanggar janji tersebut. Netanyahu juga
disebut melanggar hukum internasional dengan menerapkan pembatasan tambahan. Sebelum dimulainya Ramadan, pemerintah Israel mengumumkan bahwa selama 5 hari atau hari Jumat sepanjang bulan Ramadan, orang-orang dari Yudea dan juga Samaria akan diizinkan masuk ke Yerusalem dengan syarat memiliki magnet yang valid. Tentara Israel menambahkan hanya pria berusia di atas 55 tahun, wanita di atas 50 tahun, dan anak-anak di bawah usia 10 tahun diizinkan masuk Yerusalem. Sejak pecahnya Perang Gaza 7 Oktober 2023, polisi telah menutup semua pos pemerintahan di sekitar Yerusalem Timur bagi pendudukan tepi barat. Israel juga menerapkan blokade yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina yang menyebutkan pendudukan khusus pendudukan Gaza Utara berada di ambang kelaparan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang dalam putusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida. Serangan udara Israel terus berlanjut di Gaza termasuk serangan terpisah terhadap rumah-rumah di Rafah dan Khan Yunis yang menewaskan total 11 orang. Kepala agen mata-mata Mossad akan bertemu dengan rekan-rekan CIA dan Mesir di Qatar setelah Amerika mengatakan kesenjangan dan perundungan kejahatan senjata Israel-Hamas menyempit. Jumlah korban tewas Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang ditawan. Setidaknya 31.988 orang Palestina telah tewas dan 74.188 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.